Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para bapak, ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, sehingga kita betul-betul dikabulkan doa kita yang mulai 2 bulan yang lalu, mulai bulan Rajab kita berdoa agar dapat menjumpai bulan Ramadan. Alhamdulillah sekarang kita betul-betul dapat menjumpai bulan Ramadan. Marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya dan semaksimalnya, sehingga betul-betul ibadah bulan Ramadan, puasa kita dapat menghantarkan kita sebagai orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Rahmat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kalau menjelang Ramadan ataupun saat-saat Ramadan, niki di mal-mal banyak memberikan promosi diskon yang luar biasa. Niki tujuannya agar orang yang datang ke mal-mal itu tertarik hatinya untuk membeli yang dipromosikan. Oleh sebab itu, mari kita juga belajar membuka beberapa fadilah daripada bulan suci Ramadan. Mungkin tidak seluruhnya, mungkin waktu-waktu antara sahur sampai dengan fajar sampai subuh, supaya kita juga tertarik meningkatkan kualitas kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita mengetahui fadilahnya. Namun jangan sampai ibadah kita karena fadilah itu, tapi juga kita tingkatkan ibadah kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Marilah agar kita dapat menggunakan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Allah memberikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan doa, mengajarkan doa kepada kita untuk selalu dibaca pada setiap ba'da sholat. Insya Allah semuanya doa itu sudah hafal. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inna, tolonglah kami ya Allah pada bulan Ramadan ini ala zikrika, agar kami dapat selalu ingat zikir kepadamu ya Allah kapanpun dan dimanapun. Ala zikrika wa syukrika, dan dapat menjadi orang-orang yang syukur dalam kondisi apapun, menggunakan nikmat Allah dengan sebenar-benarnya. Wa husni ibadatika, dan dapat meningkatkan kualitas ibadah kula dumateng panjenengan Gusti. Nah, termasuk niki kita belajar ini termasuk zikir kepada Allah
Membaca Al-Quran termasuk zikir kepada Allah, dan jadi setiap saat kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, marilah kita lihat sejenak beberapa fadilah waktu di antara sahur sampai fajar. Ketika kita sahur diperintahkan oleh Allah, wabil asharihum yastaghfirun. Saat-saat sahur, ashar itu jamak, berarti tidak saja hari ini, juga di waktu-waktu yang akan datang saat sahur kita diharapkan senantiasa untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Mari kita menyadari bahwa kita senantiasa banyak berbuat salah, berbuat dosa. Mumpung niki bulan Ramadan, marilah kita banyak membaca istighfar di saat sahur. Jadi setelah kita mendengarkan pengumuman di masjid, sahur kurang 60 menit kita masih tahajud. Kemudian nanti sekitar kurang 40 menit kita melaksanakan sahur, makan, kemudian kita banyak berdoa kepada Allah untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memohon ampun atau istighfar di saat sahur itu termasuk tanda-tandanya penghuni surga. Yang kedua, setelah sahur kita sebentar lagi mendengarkan azan. Setelah azan kita melaksanakan sholat 2 rakaat. Kalau kita tahu betapa besar fadilahnya sholat 2 rakaat qabla subuh, Kanjeng Nabi ngendika rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat setelah 2 rakaat qabla subuh itu nilainya lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi sekarang jenengan ini termasuk orang-orang yang kaya raya, sebab telah melakukan sesuatu yang nilainya lebih baik daripada dunia dan isinya. Khairun minad dunya wa ma fiha. Itu keutamaan sholat qobliyah subuh. Kemudian setelah itu 10 menit setelah azan kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kanjeng Nabi ngendika man sholat subha fi jamaatin, barang siapa yang sholat subuh berjamaah maka dia ganjarannya seperti sholat malam semalam suntuk. Jadi semalam kita sholat, ya, kalau dihitung rakaatnya wallahu alam berapa kali rakaat tergantung sholat kita. Apa kita sholatnya cepat, apa sholatnya pelan-pelan, dihayati khusyuk, ditadabburi maknanya. Mungkin kalau sholatnya khusyuk semalam suntuk mungkin ya cuma 11 rakaat, mungkin 21 rakaat, atau mungkin 2 rakaat atau 3 rakaat, tergantung kualitas sholat kita. Jadi kalau kita mau sholat subuh berjamaah niki ganjarane podo karo sholat sunat semalam suntuk. Setelah mengetahui ngaten, mudah-mudahan kita terus terdorong untuk selalu melangkahkan kaki kita ke masjid atau ke musola untuk berjamaah subuh. Biar di luar Ramadan atau jadi di Ramadan maupun di luar Ramadan kita terus melangkahkan kaki kalau sudah menjelang subuh ke masjid untuk menunaikan sholat subuh berjamaah.
Setelah sholat subuh berjamaah, wiritan, kemudian kalau ingin melakukan zikir sampai tulu'il fajri, sampai terbitnya matahari, itu setelah itu sholat suruh, itu nilainya seperti orang yang umroh dan haji yang sempurna. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini sebelum melaksanakan sholat suruh, ini saya sampaikan dua hadis Kanjeng Nabi yang mengenai waktu ba'da sholat subuh. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, naha an sholataini, naha anis sholati ba'dal fajri hatta tatlu'a wa ba'dal asri hatta taghrubas syams. Ini hadis yang pertama, Kanjeng Nabi naha, melarang anis sholati, untuk melakukan sholat, melaksanakan sholat ba'da sholatil fajri, setelah sholat fajar, setelah sholat subuh, hatta tatlu as-syams, sampai dengan terbitnya matahari, wa ba'dal asri hatta taghrubas syams, setelah sholat asar sampai dengan surupnya atau tenggelamnya matahari. Hadis yang kedua, naha anis sholati inda tulu'is syamsi. Yang kedua, hadis ini Kanjeng Nabi melarang anis sholati inda tulu'is syamsi. Kanjeng Nabi melarang sholat saat terbitnya matahari, hatta tatlu'a, sehingga betul-betul terbit dengan sempurna. Wa inda hurubiha, dan ketika lingsirnya, tenggelamnya matahari, hatta taghruba, sehingga betul-betul terbenam. Wa binisfin nahari hatta tazulla syams, dan saat tengah matahari, sehingga matahari tergelincir ke arah barat kalau kita. Hadirin rahimakumullah, dua hadis ini Kanjeng Nabi melarang 5 waktu untuk melakukan sholat sunat mutlak. Pertama, ba'da sholatil fajri hatta tatlu as-syams, yaitu larangan saat di mana kita setelah melakukan sholat subuh sampai terbitnya matahari. Ini hadis yang pertama. Dan setelah sholat asar sampai dengan tenggelamnya matahari atau terbenamnya matahari. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, Kanjeng Nabi melarang sholat ketika tulu'us syamsi, ketika terbitnya matahari. Yang ketiga, yang keempat, inda ghurubis syamsi, ketika terbenamnya matahari. Yang kelima, inda nisfin nahar, ketika matahari betul-betul istiwa, sampai dengan tergelincirnya matahari ke arah barat. Jadi ada 5 waktu yang Kanjeng Nabi melarang sholat sunnah mutlak, yaitu setelah kita melakukan sholat subuh sampai dengan terbitnya matahari, setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari, saat matahari terbit, dan saat matahari tenggelam, dan saat matahari di tengah-tengah ufuk. Niku Kanjeng Nabi melarang. Mengapa ketika tulu'is syamsi niki dilarang? Niki karena untuk agar kita beda dengan orang-orang penyembah matahari. Orang yang menyembah matahari ketika terbit, begitu terbit mereka melakukan sembahyang, menyembah yang,
sembahyang itu bahasa Sangsekerta. Kalau kita sholat, sembahyang, kita menyembah matahari, yaitu mereka melakukan sembahyang saat matahari terbit dan ketika matahari terbenam. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku melarang kita sholat sunat ketika terbitnya matahari. Nah, niki menurut keterangan bahwa kapan mulai boleh sholat suruh. Nah, niki ketika matahari betul-betul terbit dan sinarnya sudah terang. Qadra rumhin, sak penowo. Nah, sak penowo kira-kira berapa? Nah, niki para ulama berbeda pendapat. Qadra rumhin, sak penowo niku ada yang mengatakan 1/4 jam. Ada saya dengar Ustadz Profesor Dr. Abu Zahra, guru besar IAIN Surabaya, sekitar 10 menit dari terbit. Kalau terbit 4:33 ya berarti kira-kira 45 menit sudah waktu suruh. Kira-kira matahari sudah betul-betul terbit. Ada yang mengatakan 3/4 jam. Nah, niki memang istrinya rumhin sak penowo. Nah, niku. Jadi keterangan penowo niku macam-macam. Itu ada mulai yang punjul 10 menit, 1/4 menit atau 1/3 jam. Jadi para bapak ibu sekalian yang mau melaksanakan sholat suruh yang nilainya podo karo dengan umroh dan haji yang sempurna, maka pelaksana tidak begitu niku tulu niku suruh niki kita langsung melaksanakan sholat sunnah mboten, tapi ada jeda waktu sekitar 10 menit atau 15 menit agar kita tidak sama dengan orang-orang yang menyembah matahari. Nah, ini beberapa fadilah saat yang banyak nilai ganjarannya. Bahkan Kanjeng Nabi ketika melihat istrinya Juwariyah wiritan mulai pagi sampai siang hari, kemudian Kanjeng Nabi ngendika, apakah saya tidak memberikan kabar kepada kamu suatu amalan yang nilainya lebih baik daripada kamu wiritan mulai ba'da subuh sampai tengah matahari. Ada 4 kalimat kalau yang dibaca itu nilainya sama dengan apa yang Anda lakukan. Apa itu Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi ngendika, subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Niki nilainya diwaca ping 3 padha karo wiritan ba'da subuh, ba'da salat subuh sampai dengan siang hari. Malah doa yang pendek itu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan nambah ilmu yang manfaat bagi kita, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi bagi bapak ibu yang sekalian yang mau menjalankan sholat isyraq, kiranya bisa menunda sebentar setelah terbitnya matahari sampai betul-betul terang sekitar 10 menit atau 1/4 jam.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah